Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Ibu harapkan kalian dalam keadaan sehat ya. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita membaca doa ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak yang sudah berdoa. Hari ini Ibu akan melanjutkan materi. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang struktur teks fabel, pengertiannya, ciri-cirinya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kebahasaan teks fabel ya. Jadi untuk kebahasaan teks fabel itu ada 7. Yang pertama nanti kita akan belajar tentang menggunakan kata atau frasa yang menunjukkan waktu lampau. Yang kedua, menggunakan kata hubung yang menunjukkan urutan waktu. Yang ketiga, menggunakan kata sandang, si, dan sang. Yang keempat, menggunakan bahasa ragam lisan atau bahasa tidak baku. Yang kelima, penggunaan sinonim dan antonim pada fabel. Yang keenam, penggunaan kalimat langsung. Yang ketujuh, penggunaan kata depan pada fabel. Nah, ini adalah penjelasannya. Kita mulai. Yang pertama, menggunakan kata atau frasa yang menunjukkan waktu lampau. Nah, di sini Ibu jelaskan dulu ya. Untuk frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang tidak memiliki makna. Ya, frasa gabungan dua kata atau lebih yang tidak memiliki makna jika digabungkan dengan kata lain. Jadi artinya frasa ini itu terdiri dari dua kata tapi tidak bermakna jika tidak digabungkan dengan kata lain. Nah, contohnya pada suatu hari. Yang kedua, pada zaman dahulu. Jadi kalau misalkan frasa pada suatu hari ini tidak digabungkan dengan kata lain, itu tidak memiliki makna ya. Coba kita bandingkan, kita gabungkan dengan kata lain ya. Pada suatu hari, seekor kelinci dan gajah berteman baik. Nah, itu jadi memiliki makna, jadi memiliki arti. Jadi sekali lagi di sini frasa dua kata atau lebih yang tidak memiliki makna jika tidak digabungkan dengan kata lain. Jadi wajib harus digabungkan. Itu yang pertama. Yang kedua, menggunakan kata hubung yang menunjukkan urutan waktu. Nah, di sini kata kuncinya adalah yang berkaitan dengan urutan waktu, dengan waktu ya. Contohnya kemudian, akhirnya, setelah itu, tiba-tiba. Ya, jadi itu adalah kata hubung yang menunjukkan urutan waktu atau urutan suatu kejadian. Yang ketiga, menggunakan kata sandang, si, dan sang. Kata sandang merupakan sejenis kata penentu atau pembatas yang letaknya di depan kata benda atau kata sifat. Jadi kata sandang ini letaknya itu ada di depan kata benda maupun kata sifat. Contoh, si kancil. Kemudian misalkan si kecil. Nah, itu penggunaan hurufnya kata sandangnya ada di depan. Kata sandang tidak mempunyai makna sendiri. Makna atau arti kata sandang bergabung dengan kata yang berada di belakangnya. Kata sandang yang masih dipakai dalam bahasa Indonesia itu adalah si dan sang. Ya, si dan sang. Walaupun kata sandang tidak mempunyai arti dan tidak dapat berdiri sendiri, kata sandang memiliki fungsi penting menentukan makna dalam kalimat. Kaidah penulisan si dan sang terpisah dengan kata yang diikutinya. Contohnya, si kancil berarti si spasi ya, atau dikasih jarak baru kancil gitu ya. Jadi di spasi, jadi ada jaraknya. Nah, kata si dan sang ditulis dengan huruf kecil ya, jadi bukan pakai huruf kapital. Jadi huruf depannya S itu menggunakan huruf kecil ya, si pakai huruf kecil semua, bukan pakai huruf besar. Oke, perhatikan contoh yang Ibu sudah sajikan.
Nomor 1, bagaimana caranya agar si kecil rajin belajar? Tanya ibu. Yang kedua, kedua orang itu, si kecil dan si kancil adalah pembantu di pasar. Nah, di sini catatannya, kata kecil pada kalimat nomor 1 ditulis dengan huruf kecil karena bukan nama ya, kecil. Kecuali kalau misalkan nama orang, misalkan si Kania. Nah, Kania itu adalah nama orang, makanya dituliskan huruf K-nya besar. Tapi di sini si kecil itu bukan nama orang, makanya huruf K-nya ditulisnya kecil ya. Nah, pada kalimat nomor 2 ditulis dengan huruf K-nya besar. Si kecil dan si kancil. Nah, si kancil ini itu penulisannya hurufnya K-nya besar karena merupakan nama hewan. Kemudian pada fabel, nama binatang biasanya digunakan sebagai nama tokoh sehingga ditulis dengan huruf besar. Kemudian yang nomor 4, menggunakan bahasa ragam lisan atau tidak baku. Artinya bahasa ini tuh bahasa sehari-hari ya, bahasa yang sering kita pakai. Bukan bahasa formal yang mungkin kalian bisa temukan ketika kalian melihat suatu berita atau membaca berita ya. Nah, contoh bahasa ragam lisan yang tidak baku itu adalah loncat. Kalau misalkan bahasa bakunya adalah melompat ya. Kemudian ada kata bisa ya. Jadi kalau bahasa baku itu artinya adalah dapat, bukan bisa tapi dapat. Tapi kalau ragam lisan atau tidak baku berarti menggunakan kata bisa. Yang kelima, penggunaan sinonim dan antonim pada fabel. Nah, sinonim antonim ini juga mungkin sudah pernah kalian pelajari ya sebelumnya. Ibu tekankan lagi kalau sinonim itu adalah persamaan kata. Jadi ada dua kata yang memiliki arti yang sama. Ya, walaupun katanya berbeda cuma maknanya sama. Kemudian kalau antonim itu adalah lawan kata. Nah, di sini berarti dua kata yang berbeda juga berbeda makna. Contohnya, ini sinonim ya, persamaan. Gagah sama dengan tampan, itu artinya sama ya. Betul dan benar itu juga sama. Kalau antonim itu kebalikannya. Ya, di sini ada cantik dan jelek. Kata cantik dan jelek itu berlawanan. Kemudian adalah baik dan jahat. Selanjutnya nomor 6, yakni penggunaan kalimat langsung. Nah, kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju. Kalimat langsung ditandai dengan pemakaian tanda petik ya, jadi diapit. Ketika kita berdialog atau kita bertanya kepada orang, jika dituliskan dalam buku atau tulisan itu pasti diawali dengan tanda petik ya, atau petik 2 di sini sudah terlihat jelas ya. Nah, ciri-ciri kalimat langsung itu yang pertama menggunakan tanda petik ya. Kemudian yang kedua intonasi tinggi untuk tanda tanya, datar untuk kalimat berita, dan tanda seru dilakukan dengan intonasi perintah. Kata ganti orang pertama dan kata ganti orang kedua. Nah, contohnya di sini ya sudah jelas Ibu bacakan. Ulu kembali berseru, koma. Nah, di sini percakapan ya. Hujan telah tiba. Nah, ini berarti ada tanda seru, berarti ini kalimatnya harus intonasinya harus tinggi ya. Dan ini sifatnya perintah. Hujan telah tiba. Hai ikan, aku sangat suka dengan hujan. Bagaimana denganmu? Nah, ini ada tanda tanya ya. Ulu berhenti di pinggir kolam dan berbicara kepada ikan. Tanda titik ini adalah kalimat berita. Seperti itu ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang cara penulisan kalimat langsung. Nah, cara penulisan kalimat langsung ini yang pertama, bagian kalimat langsung diapit oleh tanda petik 2.
ya. Jadi seperti tanda titik, tanda koma di atas itu tapi 2, bukan tanda petik 1. Jadi wajib 2 ya. Yang kedua, tanda petik penutup ditaruh setelah tanda baca yang mengakhiri kalimat petikan. Ya, jadi di sini Ibu ulangin, tanda petik penutup ditaruh setelah tanda yang mengakhiri kalimat petikan. Nah, di sini contohnya ya. Andi mengatakan, aku akan pergi ke sekolah besok, titik baru tanda petik. Jangan sampai kamu ini setelah kata besok tanda petik dulu baru tanda titik, salah. Jadi yang benar itu adalah tanda petik, aku akan pergi ke sekolah besok, tanda titik, setelah itu baru tanda petik gitu ya. Yang ketiga, kalimat pengiring harus diakhiri dengan 1 tanda koma dan 1 spasi apabila kalimat pengiring terletak sebelum kalimat petikan. Kemudian tadi kita bahas tentang kalimat langsung. Sekarang kita akan bahas lagi untuk ciri dari kalimat langsung. Yang kelima itu ada, jika ada 2 kalimat petikan, huruf awal pada kalimat petikan pertama menggunakan huruf kapital, sedangkan pada kalimat petikan kedua menggunakan huruf kecil kecuali nama orang dan kata sapaan. Contohnya, coba saja minta sama ayah, tanda petik itu huruf katanya itu kecil, kata ibu, koma lagi, tanda petik dia pasti akan memberikannya. Yang keenam, tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain yang mengiringinya dalam kalimat jika petikan langsung itu berakhir dengan tanda tanya dan tanda seru. Itu adalah kalimat langsung. Nah, sekarang kita belajar tentang kalimat tidak langsung. Jadi ada yang namanya kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Dalam fabel itu juga terkadang terdapat kalimat tidak langsungnya. Nah, kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Ya, jadi sifatnya kalimat berita. Kalau tadi kalimat langsung itu berupa percakapan, nah kalau kalimat tidak langsung itu kita melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Contohnya, ciri-ciri dulu ya. Ciri-ciri dari kalimat tidak langsung itu yang pertama, tidak menggunakan tanda petik. Nah, kalau tadi kalimat langsung itu diapit dengan tanda petik. Nah, kalau kalimat tidak langsung, ciri-cirinya dapat terlihat jelas, yakni tidak ada tanda petiknya. Yang kedua, intonasi membacanya datar. Seperti berita ya. Seperti berita juga tidak ada nada yang terlalu tinggi ataupun rendah, juga tidak ada yang jelas. Kalau kalimat berita itu kalimatnya menggunakan kalimat yang datar ya. Terdapat perubahan kata ganti orang. Nah, jadi terdapat perubahan kata ganti orang. Nah, di sini penjelasannya, kata ganti orang ke-1 berubah menjadi orang ketiga. Nah, kata ganti orang ke-1 itu adalah saya, aku. Kemudian berubah menjadi dia atau ia. Kemudian kata ganti orang kedua berubah menjadi orang ke-1. Jadi kalau kata ganti orang kedua itu adalah kamu, dia, menjadi saya atau nama orang. Kata ganti orang kedua dan ke-1 jamak, berubah menjadi kami. Jamak itu berarti lebih dari 1 ya. Makanya diartikan dengan kami. Nah, di sini kata ganti orang kedua jamak itu kita. Berarti lebih dari 1 orang ya. Dan mereka. Kalian, kami menjadi mereka dan kami gitu. Kemudian yang ketujuh terakhir adalah penggunaan kata depan pada fabel. Ini kalau dalam fabel ini sangat banyak kita akan temukan kata depan yang digabung, kata depan yang dipisah, itu juga kalian harus benar-benar paham. Jadi untuk
dalam teks fabel biasanya juga digunakan kata keterangan tempat dan keterangan waktu dirangkai dengan kata depan. Penulisan kata depan dipisah dengan kata yang mengikutinya. Ya, jadi ada penulisan kata depan jika menunjukkan keterangan tempat, keterangan waktu itu harus dipisah. Contohnya, di hutan. Nah, hutan itu adalah keterangan tempat. Nah, makanya kata di hutan itu harus dipisah. Ya. Kalau misalkan yang tidak dipisah gimana, Bu? Kalau yang tidak dipisah itu berarti kayak tulisannya dipukul. Kata dipukul, kata pukulnya itu tidak menunjukkan waktu ataupun tidak menunjukkan keterangan tempat. Makanya tulisannya adalah digabung. Seperti itu ya. Nah, Ibu berikan contoh. Jadi untuk kata depan itu bisa pakai di, bisa pakai ke, dan bisa pakai dari. Ya. Di sini Ibu memberikan contoh penulisan jika dipisah. Kata depan dan dipisah jika menunjukkan tempat. Di hutan, ke danau, dari sungai. Nah, di sini hutan itu keterangan tempat, danau juga keterangan tempat, sungai adalah keterangan tempat juga. Makanya penulisannya dipisah. Nah, kalau yang digabung, yang bukan menunjukkan tempat, itu penulisannya digabung. Contohnya, ke satu, di saat, daripada. Nah, ke satu kata satu itu bukan menunjukkan keterangan tempat ataupun waktu, makanya penulisannya digabung. Di saat juga bukan menunjukkan waktu, daripada juga sama ya. Oke, baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan tentang kebahasaan teks fabel. Nanti jika ada yang belum paham atau kurang jelas silahkan bertanya. Ya, bertanya ke Bu Wida langsung. Untuk tugas nanti akan Ibu share di Classroom. Tugasnya adalah menganalisis atau mencari kebahasaan teks fabel yang ada di dalam buku paket kalian ya. Nanti untuk halamannya akan Ibu sampaikan di Classroom. Cuma nanti cara pengerjaannya seperti ini ya. Jadi kalian harus menjabarkan satu persatu mana kalimat langsung, mana kata depan. Jadi kamu harus bisa mencari kebahasaannya di dalam teks. Baik, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.